Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita dari kelompok D4 ingin mempresentasikan atau mendemonstrasikan tugas besar kami yang membahas tentang perusahaan roti. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami, yaitu ada Yai dan Iyati Putra dengan NIM 78, Abian Alif dengan NIM 89, terus ada Jonathan Deren dengan NIM 90, terus ada saya sendiri dengan Iqbal Hanifah Rizky dengan NIM 98, kemudian ada Fahmi dengan NIM 99. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang perusahaan roti yang akan kami jelaskan, yaitu di sini perusahaan roti menerima sistem produksi atau pemesanan melalui make to order, yaitu proses produksi baru dilakukan setelah perusahaan menerima pesanan dari pelanggan. Di sini kita ada 4 jenis roti yang kita tawarkan, yaitu ada roti tawar, roti coklat, roti keju, dan ada roti serikaya. Mungkin bisa di next ke runningan programnya. Oke, baik. Setelah sebelumnya dijelaskan terkait dengan company profile, sekarang kita akan mencoba untuk running program yang kami buat. Oke. Form pertama adalah form untuk login, di mana user atau admin dapat mencantumkan namanya sebagai identitas pengguna program. Di sini kita contohkan namanya adalah admin 1. Kemudian ketika button login ditekan, maka akan masuk ke form yang berikutnya. Di sini adalah form utama yang berisi button yang berisi akses langsung ke 7 departemen yang berbeda. Yang pertama adalah marketing, PPIC, gudang bahan baku, purchasing, produksi, gudang produk jadi, dan departemen terakhir adalah supply chain atau logistik. Di sini kita akan mulai membuat pesanan dengan masuk ke departemen marketing melalui button ini. Baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk form pesanan setelah kita melalui menu utama itu adalah departemen marketing terlebih dahulu. Di sini kami membuat pengisian kode PO itu secara otomatis, yang dimana kode PO tersebut kami buat 3 digit angka dimulai dari 001 dan bertambah 1 digit sebanyak jumlah pesanan yang diperlukan untuk 1 orang gitu ya. Di sini kita misalkan nama pemesannya itu bebas gitu ya, namanya anggaplah Budi gitu ya. Terus untuk deadline-nya kita tanggalnya tanggal 20 Juli. Terus alamat kirimnya anggapanlah di Jakarta. Nah, untuk item pemesanannya di sini karena tadi produk kami itu hanya ada 4, yaitu roti coklat, keju tawar dan serikaya gitu ya. Di sini aku mau memasukkan roti coklatnya anggapanlah 100. Terus roti kejunya juga 100. Kayak tawarnya juga 100, serikayanya juga 100. Dan boleh langsung dipencet insert. Setelah kita memencet tombol insert, maka semua data yang sudah kita masukkan itu bakal masuk ke data grid view yang di bawah. Lalu dapat terlihat juga nama pemesan, alamat kirim, dan item pesanannya langsung ke clear secara otomatis. Nah, terus apa fungsi clear? Clear di sini berfungsi untuk menghilangkan data yang ada di data grid view. Semisalnya kita memasukkan data, menginsert data yang salah gitu ya ke data grid view-nya. Nah, itu kita bisa clear data tersebut dengan memencet tombol clear di sini. Nah, dapat terlihat juga di sini kode PO-nya bertambah secara otomatis menjadi 002. Seperti yang tadi sudah dibilang, itu ada tambahan pesanan gitu ya. Di sini kita masukkan nama pemesanan kedua gitu, anggapanlah Ali gitu. Deadline-nya tanggal 30. Alamat kirimnya Banjar.
yaitu. Terus untuk rotinya anggapanlah 50 semua. Terus insert dan juga kita klik save agar sewaktu nanti kita mau balik lagi ke form ini, data-data yang di kode PO ini, data yang di database itu tidak hilang sewaktu kita mau nge-clear. Dan juga dapat dilihat di bawah ada 4 total gitu ya, 4 total pesanan dari coklat, roti, tawar, dan srikaya berdasarkan 2 pesanan yang kita dapat gitu. Boleh di next ke PPIC. Masuk ke PPIC atau tepatnya Bill of Material. Di sini kita menggunakan combo box pada PO pesanan, di mana di combo box tersebut ada 2 pesanan gitu ya. Sebagaimana tadi kita memesan hanya 2. Boleh diklik combo boxnya. Kita mulai dari 001. Nah, di sini setelah kita masukkan kode PO pesanannya, kita hitung kebutuhan. Dan dapat terlihat juga kebutuhan yang dibutuhkan gitu ya untuk memproduksi pesanan-pesanan dari kode PO1 itu adalah sekian, seperti yang ada di layar, seperti isian, pengembang, gula, minyak, telur, cairan, dan tepung. Terus kita insert agar bisa memasukkan ke list view. Nah, setelah itu dapatlah data-data berikut seperti nama bahan bakunya apa, jumlah kebutuhannya apa, total bahan bakunya apa, dan total biaya. Untuk total bahan baku dan biaya nanti saya akan jelaskan setelah kita masukkan kode PO2. Sekarang kita masukkan terlebih dahulu itu ya, kode PO yang kedua. Dapat terlihat juga kebutuhan-kebutuhannya seperti apa, lalu klik insert. Nah, di sini dapat terlihat ada sedikit perubahan di total bahan baku dan total biaya. Sebagaimana namanya total, berarti kita mengakumulasikan beberapa item yang memang perlu diperhitungkan gitu. Seperti kalau dalam kasusnya di sini itu adalah bahan baku dan biaya. Nah, di sini bahan baku yang ditotalin itu adalah bahan baku sesuai dengan spesifiknya. Kalau misalnya dia coklat, berarti total bahan baku coklat yang di kode PO1 ditambah total bahan baku coklat yang di kode PO2. Begitu seterusnya sampai ke bawah gitu ya. Terus juga untuk total biayanya itu juga kita berdasarkan database kita sendiri, kita buat, kita racik, dan ini pun perhitungannya juga akumulatif gitu ya. Kita menggunakan fungsi select case di sini untuk harga, hasilnya ditambahkan juga gitu. Seperti tadi yang sudah saya bilang gitu, kalau misalnya dia total biaya coklatnya sekian, itu dikali dengan jumlahnya berapa gitu ya, jumlahnya berapa, terus itu masuk ke total biaya, nah terus ditambahin lagi buat yang kode PO yang kedua gitu, total coklatnya berapa dikali dengan biaya per ininya berapa, lalu ditambahin jadi masuk ke total biaya. Terus boleh next, jangan lupa untuk selalu di save agar setelah nanti kita masuk ke sini gitu ya, itu totalnya nggak hilang gitu. Nah, ini boleh di next. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya masuk ke home departemen gudang bahan baku. Nah, di sini ditampilkan ada list view dari barang masuk dan juga barang keluar. Dan juga di bawahnya ada data grid view yang menunjukkan nama bahan baku seperti ragi instan, per kilonya, gula pasir, margarin, telur ayam, dan seterusnya. Dan dijelaskan juga ada stok aktual, safety stock, stok efektif, total kebutuhan, kekurangan, dan statusnya. Status ini berfungsi untuk menentukan apakah kebutuhan yang kita butuhkan untuk pesanannya itu mencukupi atau tidak. Nah, karena ini berdasarkan statusnya ada bahan baku yang kita perlukan seperti gula pasir, margarin, maka pertama-tama kita klik tombol update tampilan stok untuk menyimpan stok terkini. Selanjutnya kita masuk ke wajib purchasing, klik button wajib purchasing. Nah, di sini masuk ke departemen procurement atau purchasing. Di sini fungsinya tuh untuk membeli bahan baku yang diperlukan. Kita misalkan saja kode purchasingnya 123. Terus hitung kekurangannya. Nah, di sini ditampilkan pada panel yang dibutuhkan itu pada bahan baku
tepung berupa terigu sebanyak 22 kg. Selanjutnya kita klik tombol insert untuk memasukkannya ke list view. Terus di sini tertera juga yang kita butuhkan seperti tepung terigu, kode PO-nya berapa, dan kode purchasing-nya. Selanjutnya masuk ke kode PO yang kedua. Untuk kode purchasing-nya kita pakai 456. Selanjutnya hitung kekurangan bahan. Nah, di sini juga ditampilkan bahan baku yang diperlukan seperti minyak, gula, dan tepung terigu. Lalu kita klik insert lagi untuk menampilkan di list view-nya. Terus kita klik save. Oke. Nah, di situ juga tertera di bawahnya total biaya yang dibutuhkan purchasing-nya sebanyak 750.000. Lalu lanjut lagi, klik button update dan kembali ke gudang bahan baku. Terus kita klik update tampilan stok. Nah, di sini maka di data grid view-nya secara otomatis bahan baku yang kita butuhkan tadi akan tercukupi. Selanjutnya masuk ke departemen produksi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi untuk departemen produksi ini kita bisa langsung memilih kode PO yang di awal tadi udah dijelaskan, yaitu kita milih kode PO yang pertama dulu dan bisa langsung dipencet mulai produksi. Nah, di sini udah ada tulisannya proses produksi berhasil, yang dimana ada tanggal produksi, kode PO, roti coklat, roti keju, roti tawar, roti serikaya, dan ada statusnya selesai. Kemudian bisa lanjut ke kode yang kedua, kode PO yang kedua, dan bisa mulai juga. Nah, untuk ini juga proses berhasil, bisa langsung karena udah statusnya udah selesai di departemen produksi, kita bisa langsung ke departemen gudang FG. Nah, di departemen gudang barang jadi ini kita bisa melihat ketersediaan roti siap yang siap dikirim. Misal roti coklat ada 150, roti keju ada 150, roti tawar 150, dan roti serikaya 150. Yang dimana jumlah stok ini kita diambil dari akumulasi dari kode PO yang pertama dan kode PO yang kedua. Mungkin bisa langsung dilanjut ke departemen supply chain yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya izin menjelaskan untuk form logistik dan pengiriman. Jadi di sini bisa diisi dulu kode PO yang siap kirim dan kota tujuannya. Nah, di sini bisa terlihat ya biaya pengirimannya langsung terisi. Kenapa bisa langsung terisi? Karena di balik biaya pengiriman ini ada sebuah rumus, di mana rumusnya adalah Rp50.000 ditambah biaya bahan baku per PO dikali 0,11 gitu. Jadi dengan rumus seperti itu biaya pengirimannya sudah tergenerate sendiri ya, dan sudah sesuai. Setelah dipaparkan biaya pengirimannya, bisa pencet kirim roti dan update gudang. Nah, setelah menekan tombol kirim roti dan update gudang, secara otomatis data-data yang sudah siap kirim langsung masuk ke list yang di bawah itu ya. Data-datanya berupa tanggal kirim, kode PO, tujuan, biaya, dan statusnya. Itu selesai.
Sekarang bisa lanjut ke kode PO yang kedua. Nah, di sini sama seperti tadi ya, kota tujuan dan biaya pengiriman sudah langsung muncul karena kota tujuan tadi sudah diinput dan biaya pengiriman sudah ada rumusnya sendiri. Bisa pencet kirim roti dan update gudang. Nah, sama seperti tadi, setelah dipencet akan masuk ke list dan menandakan bahwa pesanan sudah dikirim. Baik, selanjutnya Oke, untuk selanjutnya di sini kita akan menjelaskan tentang array gitu ya. Di sini untuk pertama-tama boleh dibuka terlebih dahulu untuk codingan form bomb. Ya, codingannya gitu. Di baris 152. Oh, bukan. Kalau gitu di baris 290. Nah, di sini saya akan menjelaskan kita akan menjelaskan tentang array gitu ya. Nah, di sini sebagaimana yang dilihat di codingan form bomb ini ya, sebagai salah satu karena semua yang ada di codingan ini gitu ya, semua program ini kita memakai satu dimensi. Di sini saya pakai salah satunya aja gitu ya. Saya pakai contoh yang ada di form bomb gitu. Untuk ini form bomb sendiri itu ada seperti yang terlihat gitu ya, private function, daftar label komposisi, string, return sekian. Lalu mengapa saya bilang ini sebagai array gitu ya? Karena terdapat kata kuncinya yaitu kurung kurawal gitu ya, kurung kurawal yang mengartikan bahwa data-data yang ada di dalam kurung kurawal tersebut itu adalah array. Nah, di sini array yang terbaca itu mulai dari coklat, itu dari 0 ya, karena array selalu dimulai daripada 0, itu dari coklat, keju, slice kaya, ragi instan, bla 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 sampai terigu. Lalu, gimana array ini dapat berfungsi di program? Boleh diturunkan sedikit saja ke bawah gitu. Nah, seperti yang terlihat di private sub atur kotak komposisi gitu ya. Nah, array tersebut itu digunakan untuk memasukkan nama label gitu ya, nama label yang sesuai dengan yang ada di daftar label komposisi gitu ya. Jadi di sini tuh dia membaca array yang tadi sudah kita buat gitu di atas, itu ada coklat, keju, dan sekian sampai terigu. Itu nanti dibaca dan digunakan fungsi for, di mana fungsi for ini sebagaimana kita tahu itu untuk pengulangan ya. Di sini kita pakai for each, jadi untuk setiap nama label gitu ya. Itu kita mengindikasinya di text box gitu ya. Text box yang karena tadi di BOM itu dia ada kayak semacam komponen-komponen buat apa saja yang dibutuhkan gitu. Nah, jadi nanti keisinya di text box tersebut gitu. Apa saja yang dibutuhkan, komposisinya berapa aja per setiap pesanan kode PO. Gitu. Nah, untuk selanjutnya boleh dijelaskan oleh teman saya mengenai prinsip OP yang kita pakai. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip OOP yang kita pakai. Pertama-tama berasal dari kelas. Kelas yang pertama tuh ada kelas bahan baku. Kelas ini di dalamnya tuh minta tolong bukain kelas bahan baku. Nah, di dalamnya itu terdapat atribut yang bersifat private ya, seperti nama, underscore stock, underscore safety, sehingga data tidak dapat diakses secara langsung dari luar. Dan kelas ini juga menyediakan properti dan metode untuk mengelola stok bahan baku secara aman. Terus yang kedua ada kelas entitas pesanan. Nah, di sini juga fungsi kelas ini itu digunakan untuk menyimpan seluruh informasi pesanan pelanggan seperti kode PO, seperti nama pesanan, tanggal pesanan, deadline, alamat pengiriman,
serta jumlah setiap produk yang dipesan. Dan pada kelas ini digunakan juga prinsip pilar OOP, yakni encapsulation, yang dimana seluruh atribut itu disimpan sebagai private field, sedangkan data hanya dapat dibaca melalui properti. Selanjutnya ada kelas entitas purchasing. Nah, kelas ini digunakan untuk menyimpan data pembelian bahan baku dari supplier seperti kode PO, kode purchase, lalu nama bahan baku, jumlah pembelian, dan total harga pembelian. Dan di kelas ini seluruh data hanya dapat diakses melalui properti, sehingga tidak dapat diubah secara sembarangan dari luar kelas. Terus selanjutnya kita ada modul global data. Nah, modul global data ini berfungsi sebagai pusat penyimpanan data aplikasi, yang di dalamnya tuh terdapat daftar pesanan, daftar purchasingnya apa, inventory bahan baku, inventory barang jadi, riwayat gudang, status produksi. Nah, itu semua. Selanjutnya ada field property yang kita gunakan sebagai penerapan encapsulation. Terdapat pada kelas bahan baku. Tolong kembali ke kelas bahan baku. Nah, di sini ada contoh di line 2, 3, dan 4, private read only dan seterusnya. Private itu bersifat private, file tersebut bersifat private karena tidak dapat diakses langsung dari luar kelas. Selanjutnya ada properti seperti public read only, properti nama string, terus public read only property stock as double, bisa ada public read only property safety as double, yang fungsinya itu properti ini digunakan untuk membaca data tanpa mengizinkan perubahan secara langsung. Terus ada public read only property stock effective as double, yang dimana properti ini menghitung nilai stok efektif menggunakan rumus stok efektif sama dengan stok dikurangi safety stock, sehingga proses perhitungan dilakukan secara otomatis ketika properti dipanggil. Selanjutnya pada entitas pesanan. Field yang digunakan antara lain ada private read only kode PO string, private read only nama pesanan string, nama pemesan string, read only tanggal pesanan as date, terus private read only deadline as date, private read only alamat string, dan seterusnya. Sedangkan properti yang disediakan itu ada kode PO, terus nama pesanan, nama pemesan, tanggal pesanan, deadline, alamat, dan jenis roti yang kita tawarkan seperti coklat, keju, dan sebagainya. Terus pada kelas entitas purchasing, field yang digunakan itu seperti kode purchasing, kode PO, nama bahan, jumlah beli, dan total harga. Kemudian seluruh data itu dapat diakses menggunakan properti kode purchasing, kode PO, nama bahan, jumlah beli, dan total harga. Selanjutnya pada global data. Di kelas ini, di modul ini juga digunakan private read only, misalnya private read only daftar pesanan as new list, program of entitas pesanan, private read only inventory RM as new, private read only inventory FG as new, yang kemudian koleksi ini diberikan akses menggunakan read only collection atau read only dictionary, sehingga form lain hanya dapat membaca data tanpa mengubah collection secara langsung.
Selanjutnya ada metode atau function yang digunakan pada kelas bahan baku. Nah, pada kelas bahan baku ini tolong scroll ke bawah yang bagian konstruktur new. Oh, ke atas lagi, ke atas. Ke bawah, ke bawah. Nah, intinya pada kelas bahan baku ini terdapat line konstruktor new, tambah stok, kurangi stok, dan validasi angka. Nah, di mana metode tersebut digunakan untuk melakukan validasi data, menambah stok, serta mengurangi stok bahan baku. Terus pada global data, beberapa metode yang digunakan ada inisialisasi gudang, terus ada tambah bahan jika belum ada, terus ada hitung kebutuhan bahan, stok mencukupi untuk produksi, cari pesanan, dan tambah stok barang jadi. Nah, seluruh metode itu digunakan untuk mengelola seluruh data gudang, melakukan validasi stok, menghitung kebutuhan bahan baku, hingga menambahkan stok hasil produksi. Oke, selanjutnya Sekian untuk presentasi dari kelompok D4. Mohon maaf apabila kami ada salah kata atau bagaimana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.